Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhaliza Lubis selaku moderator. Saya bersama dengan dua teman saya yang bernama Amelia Putri Nasution dan Anissa Putri. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi pasar keuangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pasar keuangan. Pasar keuangan adalah salah satu pasar yang menjadi wadah untuk bertemunya para pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana, di mana pertemuan tersebut dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui perantara atas suatu transaksi permintaan atau penawaran terhadap sejumlah dana atau surat-surat berharga jangka pendek. Adapun ciri-ciri pasar keuangan. Yang pertama, transaksi jual beli yang tidak terikat pada tempat tertentu, hanya memenuhi dana jangka pendek. Yang ketiga, mekanisme pasar uang lebih menekankan pada suatu pertemuan antara pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Yang kedua, saya akan menjelaskan pandangan Islam terhadap fungsi uang. Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas ataupun barang dagangan. Oleh karena itu, motif permintaan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi, bukan untuk spekulasi. Islam tidak mengenal spekulasi karena pada hakikatnya uang adalah milik Allah yang diamanahkan kepada kita untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis pasar keuangan dan tujuan pasar keuangan. Jenis-jenis pasar keuangan. Jenis produk pasar keuangan terdiri antara lain: 1. Pasar modal atau capital market, merupakan pasar yang diperjualbelikan modal jangka panjang dalam bentuk saham dan obligasi. Jangka waktu untuk surat berharga biasanya berumur lebih dari 1 tahun. 2. Pasar uang atau money market, merupakan pasar yang diperjualbelikan modal jangka pendek biasanya dalam bentuk wesel, deposito berjangka atau promise. Jangka waktu surat berharga biasanya berumur kurang dari 1 tahun. 3. Pasar valuta asing, yaitu pasar yang melakukan transaksi valuta asing atau mata uang asing. Yang keempat, pasar kredit konsumen, yaitu pasar yang melayani pembiayaan pinjaman untuk konsumen atas produk barang ataupun jasa seperti pembelian mobil, motor, pembelian alat rumah tangga, pendidikan, hiburan. Yang kelima, pasar hipotek, yaitu pasar yang melayani pinjaman untuk lahan real estate atau perumahan, industri, dan pertanian. 6. Pasar komoditas, yaitu pasar yang melakukan kegiatan jual beli komoditas tertentu seperti pertanian. Nah, semua jenis pasar keuangan yang terjadi ini melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, transaksi tukar-menukar uang. Artinya pasar keuangan melibatkan pembiayaan keuangan baik melalui surat berharga maupun pembiayaan atau pinjaman. Tujuan dana bagi pihak yang membutuhkan dana atau pembeli melakukan kegiatan di pasar keuangan terbagi dalam A. Jangka pendek, yaitu untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, untuk berdagang, mengharapkan keuntungan dari suku bunga yang ditawarkan, memperoleh capital gain. B. Jangka panjang, yaitu untuk melakukan investasi, untuk menguasai suatu perusahaan dengan cara membeli sebagian besar saham dari mereka. 3. Mengharapkan dividen. 4. Melakukan kegiatan spekulasi terhadap kemungkinan kenaikan harga. Tujuan bagi pihak yang kelebihan dana yaitu terbagi dari A. Dalam jangka pendek, mencari keuntungan dari suku bunga yang ditawarkan kepada pembeli dan biaya lain yang dibebankannya. 2. Membantu perusahaan lain atau individu yang membutuhkan dana guna membiayai usahanya. B. Dalam jangka panjang. 1. Khusus untuk perusahaan yang melakukan emisi di bursa saham adalah untuk memperoleh dana atau modal guna melakukan investasi baru, perluasan usaha. 2. Membagi kepemilikan agar saham perusahaan juga dapat dinikmati masyarakat umum.
Adapun tujuan bagi perantara keuangan atau lembaga keuangan melakukan kegiatan di pasar uang antara lain: 1. Memperoleh keuntungan dari selisih bunga yang diberikan kepada yang menyimpan uang dengan bunga yang dibebankan kepada peminjam atau debitur dalam bentuk kredit. 2. Keuntungan dari biaya yang dibebankan ke nasabah atau jasa keuangan yang diperolehnya, misalnya biaya administrasi, biaya iuran, biaya kiriman, biaya tagihan, denda, biaya provinsi dan komisi, serta biaya lainnya. Keuntungan dari biaya ini dikenai dengan nama fee-based. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Putri Nasution. Saya akan melanjutkan materi kami, yaitu Lembaga Keuangan. Ada beberapa lembaga atau institusi atau perantara pasar keuangan yang ada di Indonesia. Yang pertama, perbankan. Perbankan merupakan lembaga keuangan yang menjual produk keuangan paling lengkap dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, bursa efek. Bursa efek merupakan tempat diperjualbelikannya modal jangka panjang seperti saham dan obligasi. Dalam bursa efek terdiri dari dua pasar, yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer merupakan pasar yang menangani pertama kali emisi sekuritas suatu perusahaan. Yang kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder yaitu pasar yang melayani sehari-hari transaksi perdagangan sekuritas yang beredar setelah masa penjualan pasar primer berakhir. Yang ketiga, asuransi. Asuransi merupakan usaha pertanggungan terhadap suatu risiko yang akan terjadi. Pertanggungan ini terdiri dari asuransi sebagai penanggung dengan nasabah sebagai tertanggung. Perusahaan asuransi menerima premi yang dibayarkan oleh tertanggung, dan apabila tertanggung menderita kerugian seperti yang telah diperjanjikan, maka perusahaan asuransi sebagai penanggung akan menggantikannya. Yang keempat, dana pensiun. Dana pensiun merupakan perusahaan yang memungut dana karyawan suatu perusahaan. Artinya, perusahaan memotong dana atau gaji karyawan suatu perusahaan dengan jumlah tertentu yang kemudian disetorkan atau diinvestasikan kembali. F. Instrumen pasar uang. Di pasar uang, terdapat beberapa instrumen surat berharga yang ingin diperjualbelikan. Adapun instrumen pasar uang yaitu 1. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yaitu suatu surat berharga yang bentuknya hutang jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang kedua, surat berharga pasar uang atau SBPU, yaitu suatu surat berharga yang diperdagangkan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, sertifikat deposito, yaitu suatu instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh bank terhadap simpanan nasabahnya dengan tingkat suku bunga dan periode jatuh tempo yang ditentukan. Yang kelima, promissory notes, yaitu suatu surat pernyataan kesanggupan untuk bisa membayar transaksi hutang piutang jangka pendek yang dilakukan kreditur dan debitur. Yang keenam, commercial paper, yaitu suatu instrumen hutang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan kepada investor tanpa adanya jaminan kolateral yang dipakai untuk pembiayaan kewajiban jangka pendek. Yang ketujuh, call money, yaitu suatu instrumen keuangan yang dipakai untuk kegiatan transaksi pinjam-meminjam sejumlah dana yang dilakukan antar bank dengan jangka waktu pendek atau maksimal 1 tahun. Yang kedelapan, banker acceptance, yaitu suatu surat berharga yang bisa dipakai untuk kegiatan ekspor-impor barang. Dapat juga digunakan dalam transaksi valuta asing atau valuta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi saya akan menjelaskan kesimpulannya. Kesimpulannya itu, pasar keuangan adalah salah satu pasar yang menjadi wadah untuk bertemunya para pemilik dana dengan pihak membutuhkan dana, di mana pertemuan tersebut dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui perantara atas suatu transaksi permintaan atau penawaran terhadap sejumlah dana atau surat-surat berharga jangka pendek.
Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Oleh karena itu, motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi, bukan untuk spekulasi. Islam tidak mengenal spekulasi, karena pada hakikatnya uang adalah milik Allah yang diamanahkan kepada kita untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Adapun ciri-ciri pasar uang ialah sebagai alat transaksi jual beli yang tidak terikat pada tempat tertentu, hanya memenuhi dana pada jangka pendek, dan mekanisme pasar uang lebih menekankan pada suatu pertemuan antara pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Sekian hasil dari video materi kami. Jika kami ada kekurangan kata, kami mohon maaf. Saya Siti Nurhaliza Lubis selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.